3 profesi ya. Hakim, polisi, sama dokter. 3 hakim. Oleh undang-undang diperbolehkan mencabut nyawa orang. Iya. Satu hakim vonis mati. Dokter euthanasia, Anestesia. euthanasia bisa mencabut. Iya. Polisi Jelas boleh nembak. Boleh nembak. Kaum bersenjata boleh nembak. Artinya 3 profesi ini adalah orang-orang harus diisi oleh orang-orang setengah dewa. Guys, ini nih kita ngobrol-ngobrol yang rame-rame aja yuk. Ini memang gila ini. Isu ini kayaknya nggak pernah negeri ini nggak pernah tenang gitu loh. Ada aja isu tuh dan isunya tuh yang ngaget-ngagetin. Betul. Ini bayangin nih, ketua pengadilan negeri ditangkap. Coba bayangin itu, pengadilan negeri Jakarta Selatan, ketua pengadilan negeri Surabaya. Yang kedua lagi nih, ketua PN pengadilan negeri Surabaya Selatan ini juga yang ternyata menolak juga tuh pra-peradilannya Hasto kan, dikait-kaitin lagi di situ. Kait-kaitin lagi. Itu satu. Yang kedua, muncul lagi isu lain ini, dokter. Oh iya, pelecehan. Bayangin coba, dokter itu yang di masyarakat kita sampai sekarang itu profesi yang dianggap sangat punya prestis tinggi dan sangat dihormati. Karena dokter itu adalah dianggap penolong. Dokter itu selalu ada ketika dibutuhkan kapanpun. Jadi dokter ini luar biasa lah. Bahkan kalau di era-era zaman dulu, beberapa dekade yang lalu, banyak itu dokter itu yang dibayar oleh masyarakat, bukannya dibayar bahkan. Itu dikirimin hasil bumi mereka. Betul. Dikasih pisang, dikasih ubi, dikasih rambutan, kasih apa, misalnya kayak gitu loh. Nah, tetapi tiba-tiba kita dikagetkan di RSHS Hasan Sadikin Bandung tuh. Ada dokter anestesi, PPDS lagi. Yang dia baru mengambil spesialis anestesi. Tiba-tiba ada penunggu pasien, keluarga pasien yang ingin diambil darahnya ya. Untuk donor ke bapaknya. Bapaknya lagi koma nih. Bukannya koma, lagi kritis. Bukannya ditolong, malah diperkosa. Dibius dulu. Dan dibiusnya itu di sebuah ruangan di lantai 17 kalau nggak salah ya. Lantai 7, sorry. Nggak nyampe 17. Di lantai 7. Celakanya itu hanya ada dokter dan dia. Semestinya prosedurnya di mana-mana dokter itu ketika melakukan itu harus ada didampingi oleh perawat. Yang kedua, ketika akan dibawa untuk ke ruangan, ada keluarganya yang mau menemani, dilarang oleh dokter itu. Tapi intinya adalah terjadi perkosaan. Dan ternyata tidak hanya dia korbannya itu. Muncul lagi tuh pengaduan ada dari 2 korban lainnya. Nggak lama lagi muncul lagi di Garut. Pelecehan ini nih. Ini gila ini luar biasa ini nih. Ini geger dunia persilatan, benar-benar geger nih. Malang ada lagi kalau salah. Di Malang lagi ada ya. Jadi tadi guys, ada soal kasus hukum, ada soal kasus dokter pemerkosa. Muncul lagi kasus polisi. Kasus polisi menggerebek, menangkap, malah mereka dilawan itu. Bahkan di Depok, ketika ada 4 mobil polisi itu akan menangkap ketua GRIP tuh. Ya. Sebuah
Organisasi massa. Organisasi massa yang tengah ada di Depok. Ketika diambil, mereka malah dihalang-halangi oleh warga, guys. Sampai akhirnya malah itu mobil polisi itu dihadang, dibakar, dan ada personil polisi juga yang dianiaya tuh. Ya. Selang berapa lama lagi? Nggak lama, di Medan. Di Bagandeli, kota Medan. Polisi, ada 9 personil polisi akan menangkap Narkoba ya? pemakai narkoba dan sebagainya itu di sebuah ruko. Begitu mau ditangkap, sudah ditangkap, tiba-tiba dikepung warga rukonya. Akhirnya mereka terjebak itu di situ tuh. Aduh, ini gila ini negeri ini. Coba Le, gimana menurut lo Le? Kan gue masih inget tuh berapa 13 apa berapa belas tahun yang lalu ada novel tuh Terelie yang nulis. Terelie. Judulnya Negeri Para Bedebah. Negeri Para Bedebah. Ya cerita itu fiksi, tetapi bayangkan polisi, bayangkan dokter melakukan tindak hakim melakukan tindakan yang justru melanggar sumpahnya sendiri. Ini kan dalam konteks itu. Di sisi lain, masyarakat yang semestinya, yang biasanya merasa polisi sebagai pelindung, hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi, dokter yang menyelamatkan nyawa mereka, justru amok yang keluar. Jadi betapa kusutnya negeri ini gitu, kalau buat gue bayangan ya. Artinya kalau gue misalkan kasus polisi ya, dalam konteks polisi, gue membayangkan bagaimana ya polisi tidak, dalam tanda petik, tidak lagi punya wibawa. Ini kayak jadi ngingetin ini Le. Padahal gue waktu kecil gitu ya, kita ngomong awas lo ada pak polisi loh. Takut gitu loh. Saat ini enggak gitu. Iya, gue jadi inget itu membandingkan ya, walaupun nggak bisa dibandingkan tuh. Tetapi ini kayak Kolombia atau Meksiko di era tahun 80-90 lah. Yang intinya bahwa bandar narkoba menguasai jalanan dan kota. Nah, di sana polisi juga tidak berdaya, bisa kayak gitu-gitu gitu. Betul. Bayangin tuh kayak ketua PN ditangkap buat gue. Makanya itu dia. Jadi menurut gue luar biasa nih. Nah, yang kedua mungkin gue juga ada ketika belajar hukum zaman dulu, ada plesetan yang kemudian menjadi satir KUHP itu. Kasih uang dan habis perkara. Kasus-kasus seperti ini itu menempelkan itu, meskipun gue yakin bahwa masih banyak kok hakim yang baik. Masih banyak hakim yang baik. Masih banyak dokter, apalagi dokter masih banyak sekali yang baik. Jadi bayangin orang memegang ketika dia dapat gelar dokter dan praktek, itu pasti disumpah. Iya. Pasti udah melewati proses. Yang gua nggak masuk akal nih ya, bukan nggak masuk akal, nggak habis pikir. Dokter yang melakukan pelecehan seksual itu, objin anestesi, itu bukan pasti. Sebagian besar pasti datang dari keluarga yang mampu. Iya. Kalau nggak boleh karena dibilang mahal. kaya, mahal. Yang kedua, profesi mereka itu juga dibayar mahal. Iya. Karena rata-rata yang untuk operasi besar dan sebagainya. Anestesi pasti bayar mahal, objin pasti bayar mahal. Kok bisa melakukan hal itu? Iya. Itu satu. Kedua, ketua PN. Ketua PN tuh tour of duty-nya udah lengkap. Apalagi adanya di Jakarta Selatan. Iya. Itu kan bukan sembarangan hakim gitu. Iya. Dia sudah melalui proses yang panjang dan terseleksi. Ditangkap. Buat gua, aduh bagaimana sih ini? Polisi di daerah kok bisa gitu dikepung sama ormas. Di Depok dibakar. Di Depok lagi, kan dekat itu dengan Jakarta tuh. Nah itu hal-hal yang buat gua ada yang salah di negeri ini. Iya.
Ya Gue nggak menyalahkan masyarakatnya, gue nggak menyalahkan polisi, hakim tadi. Iya. Tapi ada yang salah di sistem ini gitu. Iya. Gue juga melihat seperti itu tuh. Ketika orang berani terhadap penegak hukum, itu pasti ada something wrong. Ada sesuatu yang tidak beres. Yang kedua mungkin juga dari sisi profesionalismenya ya. Harusnya misalnya kayak gitu-gitu tuh polisi padahal biasanya paling jago tuh. Polisi Indonesia tuh luar biasa tuh. Untuk nangkep penjahat, untuk Jago. mengungkap kasus yang jelimet. Itu Teroris. luar biasa tuh. Saya aja kalah tuh ya. Lu bayangin deh, gini, tiga profesi ya, hakim, polisi, sama dokter, 3 hakim. Oleh undang-undang diperbolehkan mencabut nyawa orang. Iya. Satu hakim vonis mati. Dokter, euthanasia bisa mencabut. Iya. Polisi jelas boleh nembak. Boleh nembak. Kaum bersenjata boleh nembak. Artinya 3 profesi ini adalah orang-orang harus diisi oleh orang-orang setengah dewa. Karena nyawa itu bisa di tangan dia tuh Di ya. tangan dia. Iya. Loh kok bisa melakukan, buat gue tuh kenapa bisa terjadi? Iya. Kenapa sih Bi? Nah, menurut Obi yang tahu kayaknya. tahu tuh. Kan Nurlian kali makan mulu. Emang ini nih ngeri nih kalau lihat ini. Gua ngeri banget. Jadi ada yang salah, ada yang sakit, ada yang sistem nih nggak beres. Di negeri yang sakit. Karena kalau yang kayak gini-gini sudah muncul, maka berarti itu udah alert. Artinya udah Tapi peringatan nih. ya pemerintah misalkan MA sudah memutasi tour of duty hakim ya. Iya. Oke, 119 hakim gitu. Oke, misalkan dokter kemudian kan Menteri Kesehatan ngomong akan ada tes psikologi. Kembalikan. Oke, langkah-langkahnya itu. Tapi buat gua adalah harus ada yang mengatakan ada yang salah di negeri. Iya. Jangan ngomong semua baik-baik saja gitu loh. Iya. Apalagi apalagi soal hakim ya. Ketika tiba-tiba Zakor ditemukan Zarov Ricard itu ditemukan 1 T di rumahnya. Kan itu sudah mengatakan bahwa itu tidak berdiri sendiri tuh. Udah menyambung, bahkan yang kasusnya pengacara itu ya kasusnya apa? Bukan Tanur Le. Kasus timah sama kasus Tamina. Gula. Oh, gula. Ya. Impor gula. Maria ya? Marcella. Kan Oce ngomong tuh. Oh iya, mereka udah tahu. Sudah tahu gitu loh di kalangan itu. Artinya kan ini nih sudah kayak sistem nih. Udah masuk kayak sistem nih. Sehingga penanganannya nggak bisa yang harus holistik. Iya. Buat gue tuh harus ada yang mengakui ya kami tidak baik-baik saja. Iya. Dan kami untuk memperbaikinya akan melakukan A, B, C, D. Omongan rakyat tenang. Iya. Jadi jangan wah ini cuman oknum. Enggak lah, istilah oknum tuh buat gue menyesatkan. Sepakat itu. Dokter ngomong gini, oh ini sakit jiwa. Apaan sakit jiwa? Gitu. Buat gue hukum. Ya. Termasuk polisi menurut gue dari 2 kasus ini harusnya tingkat profesionalnya juga harus lebih tinggi nih. Tindak kayak tembak. Iya. Tingkat profesionalnya maksud gue misalnya harusnya kan intelnya udah jalan dan sebagainya. Mereka udah tahu karakter masyarakat di situ, situasi yang akan ditangkap itu gimana dan sebagainya. Nah, jadi tidak akan terjadi tuh. Ada itu yang mobil yang udah ditarik debt collector dihajar di depan kantor Kapolsek buat gue. Gimana yang buat gue? Ya Allah. Gitu. Ya sama di Kebayoran Lama tuh. Dari dulu sampai sekarang itu motor-motor lawan arah itu luar biasa cuek aja itu. Dan itu sangat membahayakan pengendaranya. Baik yang lawan arah maupun yang benar-benar di jalurnya. Dan itu dilewatinya kantor polisi itu, ada pos-pol tuh di situ tuh. Biasa aja tuh ya. Biasa aja tuh. Daripada banyak ngawal-ngawal pejabat kan mendingan ngurusin yang kayak gitu, tertipin. Udah nggak ngerti. Aduh, gimana menurut lo guys? Ya udahlah, saya bangga, saya resah, saya Indonesia.